Kira-kira, pernah nggak sih kepikiran dari mana ya semua ini berawal? Bukan cuma soal alam semesta loh, tapi kita, manusia. Nah, hari ini kita bakal mundur jauh banget ke belakang, ke titik awal buat ngupas tuntas kisah manusia pertama, Nabi Adam. Percaya deh, ini bukan sekedar cerita dongeng, tapi kisah yang jadi fondasi pemahaman kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Jadi pertanyaannya simpel banget, siapa sih orang pertama yang jalan-jalan di muka bumi ini? Gimana sih cerita asal-usul kita menurut ajaran agama? Nah, ini tuh lebih dari sekedar pelajaran sejarah loh, ini tentang jati diri kita. Yuk kita buka lembaran pertamanya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama cerita kita. Bagian ini bakal ngebawa kita ke sebuah momen penciptaan yang, wah, luar biasa unik. Yaitu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama, Adam. Dan ini penting, Adam diciptakan bukan cuma sebagai makhluk biasa, tapi sebagai puncak dari segala ciptaannya. Kenapa disebut paling sempurna? Karena manusia itu dirancang dengan keseimbangan yang pas banget antara fisik dan akal pikiran. Saking pentingnya penciptaan manusia ini di dalam Al-Quran, kisah Nabi Adam itu diulang sampai 25 kali. Dan setiap kali diceritain, selalu ada pelajaran baru yang bisa kita ambil tentang jadi manusia. Terus apa sih yang bikin kita beda dari makhluk lain kayak malaikat atau iblis? Nah ini dia kuncinya. Kita itu punya kombinasi 3 hal yang super unik. Akal buat mikir, tubuh fisik buat beraktivitas di dunia ini, dan jiwa yang nyambungin kita sama Sang Pencipta. 3 hal inilah yang jadi paket lengkap kita, yang bikin kita punya potensi luar biasa sebagai ciptaan yang sempurna. Coba deh bayangin momen ini. Adam, ciptaan baru Allah, berdiri di sana. Nah, saking istimewanya ciptaan ini, Allah ngasih perintah yang luar biasa ke semua makhluk di surga, termasuk para malaikat dan bahkan iblis. Sujudlah kalian kepada Adam. Ini bukan sujud penyemahan ya, tapi sujud penghormatan atas keagungan ciptaan Allah. Tapi di saat semua makhluk patuh, ada satu yang menolak. Siapa lagi kalau bukan iblis? Dia yang dibutakan sama kesombongannya, ngerasa lebih hebat. Dia bilang, aku kan dari api, masa sujud sama dia yang dari tanah? Nah, satu tindakan pembangkangan ini yang dasarnya cuma karena sombong, nggak cuma bikin dia diusir dari surga, tapi juga jadi awal mula perang abadi antara sifat rendah hati dan sifat angkuh. Nah, setelah kejadian dramatis tadi, babak baru dalam hidup Adam pun dimulai. Yuk kita ikutin Adam masuk ke dalam surga yang penuh ketenangan. Tapi, ternyata di sana dia nggak sendirian lama-lama. Jadi penting buat kita tahu nih, bahkan sebelum manusia diturunkan ke bumi, tujuan kita itu udah ditetapkan. Kita ini ditunjuk sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Bukan raja atau penguasa ya, tapi lebih ke manajer atau penjaga. Kita dipercaya buat merawat dan mengelola bumi ini sesuai sama kehendak Allah. Wah, ini tanggung jawab yang gede banget loh, yang udah melekat di diri kita sejak awal. Tapi sebelum tugas di bumi dimulai, Adam kan tinggal di surga dulu. Nah, karena Adam merasa kesepian di surga yang begitu luas, Allah pun menciptakan Hawa dari tulang rusuknya untuk jadi teman hidupnya. Akhirnya, mereka berdua bisa menikmati keindahan surga bareng-bareng, hidup dalam harmoni yang sempurna. Indah banget ya? Oke, sekarang kita masuk ke inti dari cerita ini, konfliknya. Jadi, di surga itu ada satu-satunya aturan yang harus mereka patuhi. Dan disinilah muncul godaan pertama yang bakal menguji ketaatan mereka. Nah, ini dia kronologinya. Pertama, ada peringatan dari Allah. Mereka boleh nikmatin apa aja di surga, kecuali satu, buah dari pohon huldi. Terus, muncullah si iblis, yang udah jadi musuh bebuyutan kan? Dia ngebisikin tipu daya, bilang kalau makan buah itu bakal bikin mereka hidup abadi. Dan, ya akhirnya Adam dan Hawa lupa sama peringatan Allah dan tergoda. Mereka makan buah itu. Akibatnya, mereka harus meninggalkan semua kenyamanan di surga. Perintah Allah pun datang, tegas dan gak bisa diganggu-gugat, seperti yang tertulis di ayat ini. Tapi ini penting untuk dipahami. Dikeluarkannya mereka dari surga itu bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari perjalanan manusia di bumi. Sebuah dunia baru yang, penuh tantangan, tapi juga penuh kesempatan. Nah, kita masuk ke babak selanjutnya. Kehidupan baru di bumi. Sekali lagi, ini bukan cuma soal hukuman loh. Ini adalah awal yang baru di mana fokusnya adalah pada taubat, pengampunan, dan yang paling penting, mulai menjalankan tugas mereka sebagai khalifah. Begitu sadar akan kesalahannya, Adam dan Hawa langsung merasa menyesal banget. Dan mereka nggak cuma diam, mereka langsung sungguh-sungguh memohon ampunan Allah. Disinilah letak keindahan cerita ini. Mereka nggak putus asa.
Dan Allah yang Maha Pengasih langsung menerima tobat mereka. Ini pelajaran penting banget buat kita semua. Sejauh apapun kita salah jalan, pintu ampunan itu selalu terbuka, asalkan kita kembali dengan tulus. Coba bayangin deh perbedaannya. Dari yang serba enak di surga, sekarang harus berjuang buat hidup di bumi. Jelas penuh tantangan kan? Tapi, justru dari kesulitan inilah, fondasi umat manusia mulai dibangun. Mereka membangun keluarga pertama, dan dari merekalah lahir generasi-generasi selanjutnya, kayak anak-anak mereka, Qabil dan Iklimah. Dan Nabi Adam itu hidup di bumi selama 960 tahun. Lama banget ya. Umur yang panjang ini ngasih beliau waktu yang lebih dari cukup buat meletakkan dasar bagi seluruh umat manusia. Selama 960 tahun itu, beliau bukan cuma jadi bapak kita semua, tapi juga jadi nabi pertama yang membimbing anak cucunya dan ngajarin pelajaran-pelajaran pertama dari Allah. Oke, kita udah ngikutin kisah yang luar biasa ini dari awal sampai akhir. Sekarang, pertanyaannya adalah, terus apa artinya semua ini buat kita yang hidup sekarang? Apa pelajarannya? Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Jadi ada beberapa pelajaran utama. Pertama, tujuan kita hidup itu ya buat taat dan beribadah kepada Allah. Kedua, kita belajar dari iblis. Kalau kesombongan itu pasti bakal bikin hancur. Ketiga, dan ini penting, namanya manusia itu pasti pernah salah. Tapi yang paling penting adalah kita mau minta ampun. Keempat, kita semua punya tanggung jawab sebagai khalifah buat jaga bumi ini. Dan terakhir, yang paling melegakan, rahmat Allah itu luas banget. Dia selalu mau menerima taubat kita asalkan tulus. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kisah Nabi Adam ini kan bukan cuma cerita zaman dulu, tapi cermin buat kita. Jadi pertanyaannya adalah, sebagai anak cucu Adam, gimana caranya kita bisa jadi pengelola atau khalifah yang baik di bumi ini, di zaman sekarang? Coba deh kita pikirin.